Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya ya. Pemirsa, saat ini saya berada di bawah tebing, yang mana tempat ini merupakan tempat yang sangat luar biasa. Karena dengan adanya beberapa penuturan warga yang katanya di bawah sana. Nah, di situ teman-teman, baru-baru ini muncul begitu ya, tiba-tiba muncul sebuah fosil ya yang cukup luar biasa katanya, besarnya gak main-main, yang konon dari apa yang dituturkan oleh warga katanya memang muncul begitu setelah adanya gempa di Gunung Kidul ya. Kita memang dari belakang ini ya, ke belakang dari beberapa hari kemarin membuat kita semakin waspada begitu, bahwasanya Indonesia di bagian selatan akan mengalami gempa yang disebut gempa megatrust. Nah, teman-teman, di sini ya, dengan adanya kemunculan dari benda yang di luar nalar begitu, apakah ada hubungannya dengan beberapa kejadian kemarin? Karena kemungkinan ini hanya dugaan saya saja, itu mungkin ada pergerakan begitu di bawah bumi, sehingga benda yang ada di depan kita di bawah sana nanti yang kita lihat itu tiba-tiba muncul begitu teman-teman. Saya penasaran. Nah, untuk jalurnya seperti ini. Nah, di sini ada pohon yang sangat besar. Nah, kurang tahu ini pohon apa ya. Ini besar sekali pohonnya, dan ini sudah rawan roboh karena ini di bagian bawah pohon ini ternyata berlubang begitu yang cukup besar. Bahkan ini kalau kita masukin ya, satu orang ini cukup, 1-2 orang cukup. Dan ini untuk lubangnya itu sampai ke atas sana teman-teman. Nah, ini sebuah fenomena alam yang langka begitu. Dan sepertinya ada seperti bekas-bekas orang yang lagi bakar sesuatu di sini. Kita coba turun, saudaraku. Kita turun, seperti ini medannya. Saya juga penasaran kemunculan dari benda tersebut ya. Kenapa tiba-tiba muncul setelah kejadian gempa baru-baru ini? Ya Allah. Wih. Nah, ini di sungai yang diduga kuat. Sungai ini merupakan sungai purba begitu ya. Kita coba lewat sini. Nah, lewat sini saudaraku. Nah, kalau melihat dari sungainya ini sangat lebar sekali, dan terlihat begitu untuk batu-batuan di sini semuanya itu berwarna putih ya. Namun ini bukan batu kapur, mungkin karena proses alam ya, sehingga batuan-batuan di sini berubah berwarna putih. Nah, kita coba ke sini teman-teman, melihat lebih dekat tentang kemunculan sebuah benda yang misterius begitu ya, yang diceritakan oleh beberapa warga katanya ada hubungannya dengan megatrust. Itu tadi mungkin yang saya terangkan, ada kaitannya itu karena memang itu ya, karena memang ada pergerakan di dalam bumi sehingga benda ini muncul. Nah, ini teman-teman, ini adalah bendanya. Kalau saya lihat ini adalah batu begitu, namun katanya ini bendanya ini atau batunya ini menyerupai atau berbentuk seperti keong ya, seperti keong begitu yang cukup besar. Nah, kita coba bersihkan dulu. Dan ini sudah
apa ya istilahnya, tertutup begitu oleh sampah ya, sampah kayu-kayu seperti ini. Wih, wih, wih. Bentar teman-teman, tak bersihkan dulu ya, nanti saya perlihatkan kepada pemirsa tentang benda misterius ini. Oke teman-teman, barusan saya mencoba untuk membersihkan, namun sangat sulit sekali ya, karena untuk sampah-sampah kayu ini sudah menancap begitu ke dalam dari sungai ini, sehingga saya kesulitan. Kita coba lihat dari sisi yang lain ya, tentang benda misterius ini. Nah, kalau kita lihat ada semacam lekukan yang memutar, memang benar adanya bahwa apa yang diceritakan warga tentang keberadaan ataupun kemunculan benda misterius ini memang menyerupai keong ya teman-teman, menyerupai keong begitu. Nah, di sini ada semacam bentuk bulat begitu ya, atau bentuk lingkaran, melingkar begitu. Di sini melingkar, yang di sini melingkar, terus yang di sana teman-teman. Nah, itu juga ada pola melingkar begitu, seperti nyabuk ya. Dia seperti menjadi sabuk dari benda ini. Kalau apa yang saya lihat, ini merupakan batu yang memang bentuknya itu memang menyerupai keong ya, dan ini muncul katanya setelah adanya gempa yang ada di Gunung Kidul. Nah, sepertinya teman-teman, dengan adanya gempa megatrust yang sering sekali begitu ya, sering sekali terjadi, kalau saya melihat dari beberapa berita, katanya sampai 12 kali begitu ya, 17-20 kali mengalami gempa, sehingga mungkin benda ini muncul itu karena ada gerakan bumi di dalamnya begitu teman-teman. Nah, ini sudah mulai ditumbuhi oleh rumput ya, oleh rumput. Nah, dan ini kemungkinan terhanyut banjir mungkin ya dari sana, atau memang dia tiba-tiba muncul dari dalam ya. Ya, kalimatnya muncul berarti dari dalam teman-teman. Nah, seperti ini ya. Perbedaannya dengan batu-batu yang lain, kalau batu-batu yang lain ya seperti batu pada umumnya begitu, pola-pola ataupun bentuknya itu tidak presisi atau beraturan. Namun untuk batu ini ya, kemunculan batu misterius ini, dia mempunyai pola ya, mempunyai pola begitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, polanya itu seperti ini, ada pola lingkaran begitu ya, yang menyabuk begitu ya, mengikat benda ini atau batu yang ada di sini. Nah, ini bagian ujung, ini bagian ujung saudaraku. Jadi kalau melihat dari bagian ujungnya itu seperti ada lekukan ya, benar-benar memang menyerupai keong ya, atau mungkin teman-teman yang lain, pemirsa di rumah, ada apa namanya tanggapan ataupun benda ini ya, atau batu ini lebih menyerupai apa ya teman-teman. Nah, seperti ini saudaraku ya. Kalau melihat dari sungainya, sepertinya ini memang sungai purba, benar-benar ada sungai purba di sini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi semua batuan di sini warnanya putih begitu. Nah, kalau di sini kita lihat hamparan batuan ya. Nah, semuanya berwarna putih. Nah, seperti ini teman-teman. Dan karena ini sudah musim kemarau, sehingga debit air yang bagian sini itu tidak begitu banyak. Namun kalau di bagian sana, nah itu sangat untuk debit airnya sangat besar. Di sini kami mendapati sesuatu yang sangat unik, di mana tempat ini yaitu pernah mengalami proses geologi ya, yang dari beberapa yang saya lihat tentang keberadaan alamnya, kemungkinan itu terjadi begitu akibat dari pergerakan bumi ataupun proses geologi, sehingga tebing ini tiba-tiba begitu ya, mungkin
ribuan ataupun jutaan tahun yang lalu terbelah, saudaraku, mengalami terbelah. Nah, setelah saya melihat keadaannya, jadi memang benar. Jadi untuk tebing ini kemungkinan di zaman itu tersambung begitu menjadi satu. Nah, ini kan tebing ya, terus yang di situ juga tebing yang cukup tinggi. Namun kalau kita lihat keadaannya sepertinya memang benar-benar terbelah ya. Nah, baru-baru ini teman-teman hangat menjadi perbincangan dari beberapa orang ataupun Indonesia terutama ya, bahwasanya akan terjadi gempa megatrust, di mana gempa tersebut terjadi di bagian Jawa Selatan ya teman-teman, bahkan sampai ke Bali. Nah, kalau melihat keadaan yang di sini dengan adanya prediksi dari adanya gempa megatrust ya, nah apakah memang kejadiannya itu memang serupa dengan keadaan tempat ini yang masih tersambung begitu ya, antara tebing ini dengan tebing ini yang masih tersambung terus terbelah sehingga membentuk sungai seperti ini yang luar biasa untuk kondisi maupun keadaan alamnya ya. Nah, kalau melihat beberapa berita dengan dampak terjadinya gempa megatrust akan menjadi perubahan alam yang cukup besar begitu ya, bahkan bisa menenggelamkan Jawa bagian selatan. Nah, katanya gitu. Nah, berarti kejadian tersebut sangat apa ya istilahnya luar biasa besarnya sehingga wilayah tertentu itu berubah begitu. Nah, di sini teman-teman menjadi suatu bukti bahwa di beberapa ataupun di ribuan tahun yang lalu, di jutaan tahun yang lalu, dengan adanya tempat ini yang kalau saya lihat itu memang kondisinya yang tersambung terus tiba-tiba terbelah, artinya di zaman itu juga pernah ada ya suatu gempa ataupun suatu bencana alam yang luar biasa sehingga membuat tebing ini terbelah. Nah, seperti ini teman-teman, kita coba lihat di bagian sini ya. Nah, ini adalah semacam batuan-batuan ataupun tebing-tebing yang sudah mulai memfosil, karena saya melihat di bagian-bagian tertentu itu ada semacam stalaktik ya. Nah, seperti ini teman-teman, untuk stratigrafi maupun lapisan yang ada di sini ya. Jadi di sini itu ada warna coklat begitu ya, dan di bagian sini ini sudah membentuk fosil-fosil saudaraku. Nah, seperti ini. Kita coba bergeser ke sini agak pelan-pelan karena ini bahaya ya. Bahayanya itu ini memang tenang begitu ya, airnya tenang begitu ya, seakan-akan itu dangkal, tapi ini sangat dalam teman-teman. Menurut dari beberapa penuturan warga, untuk kedalaman dari sungai yang ada di depan saya ini hampir 3 bambu utuh itu dimasukkan itu. Nah, seperti itu teman-teman, bisa jadi ya sekitar 30 meter lebih ya. Ini bagian dasarnya sudah agak kelihatan ya, saking dalamnya begitu. Dan ini tidak direkomendasikan ya, tidak direkomendasikan untuk para penjelajah alam berenang di tempat ini. Orang yang melintas, ada orang yang melintas jembatan. Jadi ini tidak ya, itu sampai ke sini ya bunyinya ya, karena memang awalnya memang seperti rel ya, rel lori begitu saudaraku. Nah, di kubangan air yang sangat dalam ini memang tidak direkomendasikan untuk para penjelajah berenang di sini, karena menurut dari warga di dalamnya itu untuk dasarnya itu tidak rata ya, banyak sumur-sumur seperti kubangan-kubangan ataupun lubang-lubang tertentu yang di beberapa waktu tertentu katanya itu
suka ada semacam gerakan air, semacam pusaran air begitu yang menarik ke dalam, sehingga ini tidak dianjurkan untuk orang-orang yang berenang di sini. Sangat berbahaya sekali, saudaraku. Nah, keadaannya seperti ini. Kita coba ke sini. Bismillah, selamat. Nah, ini ada kotoran hewan, ini mungkin landak ya. Nah, seperti itu. Nah, keadaannya seperti itu. Sangat indah sebetulnya untuk pola-pola batuan tebing ini, semacam istana batu begitu ya. Nah, kemungkinan ini di zaman purba juga dimanfaatkan oleh manusia zaman batu dulu untuk mencari makanan maupun berteduh, karena memang tempatnya itu kalau saat ini yang saya rasakan itu sangat dingin, sejuk begitu ya. Kita coba ke sana. Melewati ini harus hati-hati, harus menunduk juga supaya tidak kebentur. Bismillah, selamat. Ini kalau musim hujan sangat licin yang jelas ya teman-teman. Nah, di situ ada pola-pola bentuk batu. Nah, seperti ini halnya. Jadi di dalam dasar dari kubangan air ini ya, sungai ini, di dalamnya itu katanya itu banyak lubang-lubang seperti ini, yang tiba-tiba itu semacam ada pusaran air yang menarik ke bawah, sehingga orang ataupun beberapa puluhan tahun yang lalu ada orang yang tenggelam di sini, mungkin ya diakibatkan oleh pusaran air ya. Jadi tidak dianjurkan untuk berenang di sini. Nah, itu ada semacam pola-pola ataupun bentuk-bentuk batu yang menyerupai mata begitu ya, atau menyerupai tengkorak, saudaraku. Nah, seperti ini, saudaraku. Alamnya sangat sejuk dan nyaman sebetulnya untuk dibuat untuk nyantai begitu ya, tapi sangat berbahaya ya. Nah, air yang tenang bukan berarti tidak berbahaya, tapi di dalamnya biasanya arusnya lebih deras ya. Nah, makanya ada pepatah, tenang-tenang menghanyutkan. Masya Allah, ini luar biasa ya. Kita harus menjaga alam bagaimanapun juga, meskipun kita sudah diisukan di berbagai macam media, diberitakan akan terjadi gempa yang cukup besar katanya, yang menenggelamkan begitu ya Jawa bagian selatan, karena memang gempa tersebut berdampak tsunami yang cukup besar. Tapi teman-teman, kita tetap optimis bahwa semua itu tadi hanya prediksi begitu ya. Meskipun dalam penelitian kita tetap beriman begitu bahwa semuanya itu, kejadian apapun itu atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita terus berdoa, semoga apa yang menjadi prediksi itu tersebut tidak terjadi begitu, saudaraku ya. Biar kita itu untuk aktivitas maupun apa saja yang kita lakukan itu tenang ya, tidak khawatir, saudaraku. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya, semoga sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.